Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini lagi viral tentang mobil ambulans yang ngangkut yang sedang bawa pasien, kemudian dihadang oleh pengendara motor. Bahkan nyaris, bisa dibilang nyaris ribut, nyaris berantem. Kenapa bisa terjadi kayak gitu? Siapa oknumnya? Lalu bagaimana undang-undang yang berlaku tentang kendaraan yang diprioritaskan seperti mobil ambulan? Simak videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share, semoga bermanfaat. Zombie apocalypse. Oke, di konten kali ini saya mau bahas soal tragedi yang terjadi di Jalan Raya Sawangan di Kota Depok. Jadi ada mobil ambulan yang sedang bawa pasien, itu mau ke rumah sakit Mitra, tapi di tengah jalan, di Jalan Raya Sawangan, tiba-tiba aja mobil ini dihadang sama pengendara bermotor, dan di situ sempat adu mulut, cekcok. Kronologisnya seperti apa kurang tahu, tapi intinya saya mau bahas di sini tentang kenapa bisa mobil itu diberhentikan, mobil ambulan itu diberhentikan, sedangkan mobil ambulan itu termasuk dalam mobil yang diprioritaskan, sudah diatur dalam undang-undang. 11 Juli 2020 kejadiannya hari Sabtu dan ini hari Minggu. Jadi saya mau bantu sedikit, mengasih penjelasan sedikit. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat masyarakat banyak, dan masyarakat juga bisa mengerti, memahami tentang kendaraan-kendaraan yang diprioritaskan. Kenapa mereka diprioritaskan? Apa saja yang diprioritaskan? Kendaraan apa saja yang diprioritaskan? Terus tentang ada di pasal berapa? Oke, yang pertama saya langsung mau jelasin tentang kendaraan prioritas. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 134 itu sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UU LLAJ bahwa ada 7 kendaraan yang diprioritaskan. Yang pertama adalah pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Kemudian di nomor 2 ada mobil ambulan yang sedang membawa pasien. Yang ketiga ada kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia, salah satunya presiden, atau bisa disebut iring-iringan presiden. Yang keempat ada iring-iringan pejabat asing. Yang kelima, kendaraan lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Keenam, iring-iringan mobil jenazah. Yang ketujuh, konvoy. Kita jelasin satu-satu ya. Saya jelasin satu-satu. Yang pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas. Kenapa mobil pemadam diprioritaskan nomor 1? Dan dalam undang-undang ini pun nggak cuma di Indonesia, di luar negeri pun mobil pemadam tetap diutamakan, diprioritaskan. Karena apa? Mobil pemadam ini jarang yang namanya keluar dari kantor, dari markas. Mobil-mobil dan petugas pemadam keluar ketika kondisi darurat atau urgent. Yang
pasti ketika terjadi kebakaran sudah pasti keluar. Kenapa diprioritaskan? Dalam ilmu pemadaman pun kita tahu yang namanya kebakaran atau api itu hitungan menit, api kecil bisa jadi besar, dan nggak menutup kemungkinan ketika terjadi kebakaran ada masyarakat atau ada korban yang terjebak. Sedangkan yang namanya perjalanan, ketika kita dengar berita dari kantor sampai ke TKP, belum tentu dalam waktu 5 menit kita bisa sampai ke TKP. Apalagi di Indonesia ini dengan jalanannya yang seperti Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, yang bisa dibilang padat. Jalanannya kadang jalan kampung, jalanannya sempit, kemudian padat, dan salah satunya adalah masyarakat yang belum memahami tentang kendaraan yang diprioritaskan. Balik lagi tentang pembahasan mobil ambulan, kenapa bisa sampai diberhentikan? Berarti yang memberhentikan mobil ambulan ini, dia ini nggak paham tentang kendaraan yang diprioritaskan. Ambulan ini nomor 2, kendaraan yang diprioritaskan nomor 2 dalam undang-undang setelah mobil pemadam. Kenapa pemadam didahulukan, kemudian baru mobil ambulan? Secara logika, ketika ada kebakaran dan ada korban di sana di TKP tempat kejadian kebakaran itu, dan dia ini terjebak, jadi kita diharuskan cepat datang buat menolong si korban. Sedangkan mobil ambulan, mereka jalan itu sudah ada pasien di dalam. Jadi lebih dahulu mana? Pasien yang sudah di jalan atau korban yang masih terperangkap ketika terjadi kebakaran? Jadi kita diutamakan korban yang ada di TKP lah yang lebih utama, karena nggak menutup kemungkinan ketika mereka nggak bisa melakukan sesuatu, ketika mereka nggak bisa menyelamatkan diri. Inilah tugas pemadam. Ketika mobil pemadam bertemu mobil ambulan, siapa yang harus mengalah? Sesuai urutan menurut undang-undang, mobil pemadam di nomor 1 kan. Mobil ambulan ketika papasan ketemu, mobil ambulan yang ngalah. Jadi jangankan masyarakat atau warga-warga biasa yang memiliki kendaraan tapi tidak diprioritaskan, dalam arti mengikuti aturan umum, aturan lalu lintas pada umumnya. Presiden pun iringi dengan presiden, ketika ketemu mobil ambulan yang sedang bawa pasien atau mobil pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas menuju TKP, mobil presiden ini tetap harus mengalah. Terus kenapa kok bisa-bisanya masyarakat ada mobil ambulan lewat, yang harusnya dia ngalah, yang harusnya dia memberi jalan, kenapa ini malah dihadang? Cobalah, ya kasihan sama pasien. Mobil pemadam itu kan, mobil ambulan itu pengen cepat sampai ke rumah sakit supaya pasien ini bisa terselamatkan. Kalau dihadang, kalau diberhentikan, telat sedikit aja itu nyawa. Jadi tolong buat pengendara
kalau sudah ketemu mobil pemadam, mobil ambulan, iring-iringan, dalam arti iring-iringan presiden, tamu negara, mobil jenazah, cobalah memprioritaskan kendaraan-kendaraan tersebut. Sudah jelas kan kalau yang namanya mobil ambulan, pemadam, dia pakai sirene, pakai rotari. Sirene itu suara kencang, radius 300 meter, 200 meter, 300 meter aja itu bisa kedengeran. Jadi ketika udah dengar suara sirene, coba untuk minggir, kasih jalan sebisa mungkin. Lebih baik lagi, lebih bagus lagi kalau udah dengar suara sirene, minggir kemudian berhenti. Itu lebih aman buat kalian juga. Kemudian di sini saya mau bahas tentang, langsung ke biasanya, tentang iring-iringan pengantar jenazah. Tolong dibedakan tentang mobil jenazah dan mobil ambulan. Mobil ambulan ini digunakan untuk mengangkut atau membawa orang sakit. Jadi ketika ada orang sakit, dia dibawa pakai ambulan untuk diselamatkan nyawanya. Beda dengan mobil jenazah. Mobil jenazah, dia mengantarkan jenazah dari rumah sakit ke rumah duka atau ke rumah keluarga yang meninggal itu. Jadi lebih urgent mana, ambulan atau mobil jenazah? Mobil jenazah dengan mobil ambulan itu jelas beda. Mungkin bentuknya sama, tapi fungsinya tetap beda. Ambulan lebih diprioritaskan karena dia bawanya orang sakit. Tapi kalau mobil jenazah, yang dibawa itu orang yang sudah meninggal. Mereka tetap diprioritaskan. Tapi ketika mobil jenazah ketemu iring-iringan presiden, atau mobil jenazah ketemu iring-iringan tamu negara, ambulan, pemadam, tetap mobil jenazah harus lebih memprioritaskan mobil-mobil yang tadi itu. Nah, biasanya entah itu ambulan, entah itu mobil jenazah, masih ada masyarakat atau warga kadang suka ngawal mobil-mobil ini. Sebenarnya gimana sih? Boleh nggak sih pengawalan seperti itu? Nanti saya bahas. Saya mau lanjut ke tentang kendaraan yang diprioritaskan. Oke, setelah tadi ada mobil jenazah, masih ada satu lagi yang kendaraan yang diprioritaskan, yaitu konvoy. Konvoy dalam arti iring-iringan atau suatu komunitas. Ya, bisa dibilang contoh lah kayak komunitas mobil, komunitas motor, entah itu touring atau apa, mereka tetap dapat prioritas. Tapi yang diprioritaskan adalah mereka-mereka yang dikawal dari pihak kepolisian. Kalau ada iring-iringan kendaraan komunitas motor touring tapi dia nggak dikawal polisi, itu mereka nggak diprioritaskan. Contohnya biasa kita lihat mobil kayak komunitas Harley Davidson, mereka biasanya dikawal sama polisi. Nah, itu termasuk diprioritaskan. Jadi ketika iring-iringan itu lewat, di depannya petugas kepolisian yang mengawal, ya warga-warga sipil tolong beri jalan. Saya paham nggak bermaksud, nggak ada maksud ugal-ugalan dari mereka komunitas-komunitas ini, nggak ada. Tapi kita harus bedakan mana yang diprioritaskan, mana yang tidak. Jadi yang bisa dikawal oleh kepolisian itu
nggak cuma komunitas-komunitas motor gede atau komunitas mobil-mobil mewah, enggak. Walaupun kalian punya komunitas dengan motor yang berbeda, itu masih bisa dikawal. Kalau misalkan mau touring jauh, kalian tinggal datang ke kantor Polres atau Polsek, nanti minta izin, tinggal diizinkan atau tidak nanti dari pihak kepolisian. Ketika sudah dikawal, kalian diprioritaskan. Tapi ketika tidak diizinkan, ya tolong silakan konvoy, tapi tetap ikuti aturan. Kemudian saya mau membahas balik lagi tadi tentang mobil jenazah atau mobil ambulan dan mobil pemadam yang dikawal oleh warga-warga atau masyarakat. Sebenarnya boleh atau tidak? Boleh apa enggak sih ngawal mobil pemadam itu? Jadi kita bawa motor, ya kan? Kemudian kita lihat ada mobil pemadam, ada mobil ambulan, ada mobil jenazah, kita bantu buka jalan. Niatnya bagus, niatnya baik, membantu. Tapi kita harus tahu dalam undang-undang, balik lagi di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 135, yang berhak melakukan pengawalan itu hanya pihak kepolisian. Kita bicara tentang undang-undang. Jadi selain polisi, selain pihak kepolisian, itu enggak ada yang boleh. Sebenarnya nggak boleh ngawal-ngawal kayak gitu. Itu dari pihak kepolisian ya, yang lebih paham. Tapi kalau dari penilaian saya sih, intinya resikonya besar. Ketika kita ngawal itu resikonya besar. Ngawal di depan, ketika ambulan kita di depan gitu, itu bahayanya cukup besar. Jadi yang penting, kalau buat saya yang penting hati-hati kalau mau ngawal. Urusan melanggar atau tidak itu bisa dipelajari, yang jelas ada undang-undangnya. Kemudian kalau dari saya pribadi, terutama untuk mobil pemadam, sebisa mungkin tolonglah, bolehlah bantu buka jalan buat mobil pemadam untuk TKP. Tapi harus diperhatikan, buka jalan itu ketika dalam kondisi macet, keadaannya padat, ramai. Jadi kalian ini bisa bantu pengguna lain untuk minggir. Tapi ketika jalanan lenggang, jalanan kosong, sebisa mungkin kalian jangan di depan pemadam. Terus motor, biasanya ada motor-motor tuh pakai strobo, terus pakai rotator, pakai sirine, itu juga nggak boleh, udah ada aturannya. Terus biasanya apalagi iring-iringan jenazah, iring-iringan mobil jenazah, kadang ada yang terlalu frontal, nggak pakai helm, kuncing dua nggak pakai helm, masuk jalan besar, itu udah jelas salah banget itu. Dan apalagi oknum-oknum yang anarkis di jalan. Nggak semua tapi ada. Itu hati-hati aja lah pokoknya kalau kayak gitu. Terus sarannya intinya buat semua pengendara, ketika ada mobil-mobil yang diprioritaskan, sebisa mungkin berhentilah, minggir, berhenti. Gak usah pakai buntutin dari belakang, gak usah buka jalan, apalagi mobil pemadam. Kalau jalan lenggang, itu kecepatan motor sama kecepatan mobil pemadam itu lebih kencang kecepatan mobil pemadam. Jadi kalau dikawal pun ketika jalanan kosong, yang ada malah menghambat. Tapi kalau jalan
macet bolehlah bantu buka, bantu pengendara lain buat minggir. Terus jangan pernah buntutin dari belakang, karena nggak ada yang tahu kalau mobil pemadam itu suka ngerem mendadak. Itu yang paling bahaya. Ntar tahu nyundul dari belakang, jatuh, nggak ada yang tanggung jawab. Siapa yang mau tanggung jawab? Oke, tentang mobil pemadam. Warga atau masyarakat yang niatnya baik membantu buka jalan, saran saya, kalau dalam undang-undang sudah jelas tidak ada yang boleh mengawal selain pihak kepolisian. Entah kalau escorting itu kurang tahu mereka dapat izin atau enggak. Andaikan diizinkan, biasanya kan mereka komunitas itu setidaknya perlu izin lah. Kalau memang mereka diizinkan, ya nggak masalah. Tapi biasanya warga-warga biasa yang nggak ikut komunitas, mereka coba buat bantu, kita sih makasih udah bantu buka jalan. Tapi tetap harus diperhatikan aturan-aturan yang berlaku, keselamatan juga, keselamatan diri sendiri, keselamatan orang lain. Mau itu ngawal mobil pemadam, ngawal mobil ambulan, mobil jenazah, yang jelas nggak mungkin kalian ngawal iring-iringan presiden, itu nggak mungkin. Soalnya makanya saya bingung, pemadam diprioritaskan nomor 1, iring-iringan presiden diprioritaskan nomor 3, di nomor 2 ada iring-iringan, di nomor 2 ada mobil ambulan yang diprioritaskan. Padahal yang paling diutamakan mobil pemadam. Kenapa kalian nggak berani buka jalan atau ngawal presiden? Entah nggak berani, entah gimana, nggak tahu. Yang jelas dari situ udah jelas, tetap dari pihak kepolisian pengawalan. Kalau presiden aja dikawalnya sama polisi, apalagi pemadam. Dan apalagi kita ini prioritas bukan jalan santai, tapi diprioritaskan. Kita dituntut waktu, ada korban, ada nyawa, dan ada harta benda yang harus diselamatkan. Jadi minta tolong buat semuanya sebisa mungkin membantu boleh, tapi jangan menghambat, jangan memperlambat kita. Mobil pemadam, kalian lihat mobil pemadam, lihat mobil ambulan, apalagi mobil pemadam itu gede-gede, cc-nya juga gede. Dengan mobil gede kejar waktu buat sampai ke TKP, biar kerugian gak terlalu banyak, gak terlalu besar, biar korban bisa diselamatkan. Kita dituntut waktu. Jadi nggak cuma di Depok, tapi di Jakarta, di Jabodetabek, di luar Jabodetabek, Bandung, dimanapun ada aja. Saya pun pernah, ya nggak sering tapi pernah, yang namanya kita jalan cepet, kita ngebut di jalan buat nolongin orang, buat nyelamatin nyawa orang, buat menyelamatkan harta benda, meminimalisir kerugian. Tapi ketika kita jalan cepat, kita ngebut, kadang kita masih diteriakin, katanya ugal-ugalan, terus ya masih sering dicaci maki lah. Sebenarnya nggak kaget ketika ada mobil ambulan dihadang. Orang mobil pemadam yang diprioritaskan nomor 1 aja masih sering dicaci maki, masih sering diteriakin, katanya berisik lah karena sirinenya kenceng, katanya nggak sabaran lah, katanya ugal-ugalan lah.
bahkan ada yang nggak mau ngalah, termasuk insiden ambulan yang dihadang itu. Coba gimana rasanya kalau ya bukan mendoakan, tapi cobalah pakai hati sedikit. Kalau keluarga kita yang kena seperti itu, keluarga kita yang sakit dan kondisinya itu urgent, harus benar-benar langsung dibawa ke rumah sakit, kemudian diperlambat, dihadang, apalagi sampai berantem, kasihan korban, kasihan yang sakit. Sama kita pun, ketika kita dihadang, kasihan yang kejebak di TKP kejadian di Bellevue, di lantai 20 masih ada orang yang kejebak, mereka nggak bisa turun, mereka butuh bantuan pemadam. Tapi kalau kita diperlambat, kalau kita dihalang-halangi, kasihan korban. Jadi tolong buat pengguna jalan, pahami tentang kendaraan yang diprioritaskan. Ya, buat keselamatan kalian juga lah. Lebih baik minggir, lebih baik berhenti daripada nyari masalah. Andai kan terjadi insiden, entah disengaja ataupun tidak. Kalau yang terjadi ambulan ini jatuhnya disengaja. Dia sengaja memberhentikan ambulan. Itu bahaya, hati-hati. Karena ada pasalnya. Bahaya buat si yang menghadang ambulan ini, itu bahaya. Terus bagaimana kalau mobil pemadam atau mobil ambulan yang nyenggol atau nabrak pengendara lain? Bersalah atau tidak? Itu nanti dari pihak kepolisian yang bisa menentukan siapa yang salah, siapa yang tidak. Nanti dicek lagi kronologisnya seperti apa. Tapi jujur, kalau saya pribadi, kalau saya ketemu model orang-orang kayak gitu, apalagi sampai menghadang, apalagi mobil pemadam yang dihadang, kalau sampai memberhentikan kita, mending saya tabrak sekalian. Jujur, mending saya tabrak. Karena dari aturan aja dia nggak ngikutin aturan, kok mau menang hukum. Silakan penilaian pendapat dari kalian tentang yang terjadi insiden kemarin tanggal 11 Juli 2020 tentang mobil ambulan yang dihadang pengendara bermotor. Dan ini isunya, yang menghadang ini bisa dibilang ya dia masih berprofesi di instansi atau di pemerintahan. Kalau memang benar, harusnya dia paham. Tapi nggak tahu jelasnya gimana, entah ke depannya gimana, atau diproses hukum atau gimana, itu nanti kepolisian yang punya hak seperti itu. Di sini saya cuma mau menyampaikan aja, kasih pendapat, kasih saran, nggak ada bermaksud menyalahkan si A, menyalahkan si B. Intinya saya memberitahukan tentang kendaraan yang diprioritaskan, kemudian apa yang harus dilakukan pengendara ketika bertemu mobil-mobil atau kendaraan yang diprioritaskan ini. Sekali lagi, ketika bertemu kendaraan yang diprioritaskan, lebih baik minggir kemudian berhenti. Itu lebih aman.
daripada harus nyari masalah. Sebisa mungkin jangan ngawal deh, karena dalam undang-undang udah jelas yang berhak mengawal itu kepolisian. Kalau memang dapat izin dari kepolisian silakan, itu urusan kalian yang ngawal dengan pihak kepolisian. Tapi yang penting saran dari saya keselamatan, intinya keselamatan diri sendiri, keselamatan orang lain. Niatnya bagus membantu, cuma keselamatan tetap jaga. Kemudian jangan pernah buntutin atau ngikutin mobil pemadam atau mobil ambulan, bahaya. Karena mereka ini, kendaraan-kendaraan ini dituntut untuk cepat sampai ke lokasi. Gak menutup kemungkinan ketika kendaraan-kendaraan ini jalan cepat, mereka bisa aja, kendaraan-kendaraan ini bisa aja ngerem mendadak. Saya driver sering ngerem mendadak kayak gitu, menghindari yang di depan. Kalau mau nekat saya tabrak, tapi tetap tujuan saya, tujuan driver damkar, driver ambulan itu buat menyelamatkan korban, menyelamatkan nyawa seseorang. Bukan berarti ketika kita di jalan ya kita nggak memperhatikan keselamatan pengguna jalan, itu tetap diperhatikan. Makanya ketika ada yang buntutin dari belakang, ngikutin iring-iringan mobil pemadam, mobil ambulan di belakang, nggak menutup kemungkinan kendaraan ini bisa ngerem mendadak. Mereka nggak mau terjadi insiden dengan yang di depan, akhirnya ngerem dadak, yang di belakang nggak refleks, akhirnya terjadi insiden justru dari belakang. Jadi jangan pernah ngikutin dari belakang, apalagi mobil pemadam isinya air. Ketika air dibawa kencang, air itu nggak kayak benda padat, dia bisa goyang ke sana goyang ke sini, ada kemungkinan air itu tumpah sedikit, jalanan jadi licin, dan yang di belakang bahaya, apalagi pengguna motor itu bahaya. Ya, sampai situ aja penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi di sini nggak ada bermaksud apa-apa, cuma mau menjelaskan aja, nggak menyalahkan siapapun, cuma ya memberi masukan, semoga bermanfaat. Kalau memang ada yang salah atau ada yang kurang, boleh tulis di kolom komentar, silakan komentar dengan bijak, kita sama-sama berbagi ilmu. Kalau ada yang salah dari penjelasan saya bisa dikoreksi, tulis kolom komentar. Kalau ada perkataan yang menyinggung, saya mohon maaf, dan semoga semuanya tetap sehat walafiat. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa di share, jangan lupa di subscribe. Semoga nanti bisa bikin konten lagi yang lebih bermanfaat lagi, bisa share ilmu-ilmu lagi yang bermanfaat, kita sharing-sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.